أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pemirsa Islam itu indah yang dimuliakan Allah. Kita telah melanjutkan bacaan Al-Quran kita di surah Al-A'raf ayat 73. Di sini saya akan sedikit membahas bagaimana menyebutkan ya huruf-huruf yang memang itu penting. Ya, khususnya di sini adalah ta, tho, da yang letaknya sama. Coba sama-sama ya, ngomong ta, tho, da. 1, 2, 3. Ta, tho, da. Letaknya di mana Ustadz? Nyebut ta, bukan seperti nyebut tak biasa. Tapi ada hamas di situ sedikit. Apa itu Ustadz? Hamas keluarnya angin dari mulut sedikit. Maka ada ta. Ta. Bukan sa, tapi ta. Coba ya, kita coba sama-sama. Bedakan yang biasa dulu. Tata. 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 Bedakan Bu? Pemirsa bisa melihat perbedaannya tata. Jadi kalau kita lihat tatitu. Ada angin di situ. Jadi di sini Bu, mohon maaf saya menjulurkan lidah. Di sini lidah. Terus tempelkan di belakang gigi saya. Ta. Ta. Memang nanti kedengaran seperti sa. Ya, ini ada ini. FD kita Masya Allah ya. Ta. 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 Po juga begitu. Po. Po. Jadi bukan nyebut to itu bukan to. Toto. Barang-barangnya toto. Tapi popo. Poto. Tapoda. Begitupun huruf da. Da.
Coba sama-sama. Nih saya sekarang mau coba nih ibu nih. Yang lagi udah megang mic nih. Coba bu. Tapoda. Tapoda. Ada sedikit hamas. Ta. Sa. Ta. 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 Keluarkan. Nah bagus. Ta. Ta. Po. Po. Da. Da. Tapoda. Tapoda. Aku. Coba Mas Sony. Agak sedikit apa gemes tadi apa? Ada sedikit hamas. Hamas. Emang muka saya gemes ya? Tapoda. Takoda. Tapo. Ta. Po. To. Da. Da. Nah. Tatoda. Nah, Masya Allah. seperti itu. Bisa benar ya, Sat? Iya, benar udah. Kayaknya kadang itu yang penting ya sebenarnya. Betul. Kita asal ngaji aja sebenarnya yang harus diperhatikan seperti itu ya, Ustaz. Iya, kadang-kadang kan kita kalau baca makharijul huruf kan lahdzah kita bukan lahdzah Indonesia, bukan lahdzah Arab. Jadi kan kita agak sulit menyebut huruf-huruf yang kayak tal, poda. Maka kita harus pelajari agar bacaannya juga jelas. Jelas dan maknanya juga sampai ya. Betul. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Amin, wallahu a'lam bishawab. Mengingat dia yang selalu mengingatmu. Masya Allah. Dengan cara berzikir. Sebenarnya banyak sekali manfaat dari berzikir. Sudah dijelaskan sama guru-guru kita. Tapi kita masih suka lalai. Nah sekarang ini saya mau nanya sama Ustadz Ahmad Khan. Ustadz. Iya Mas Sony. Apa nih yang menyebabkan kita masih suka lalai dalam berzikir? Apakah godaan syaitan yang terkutuk? Mohon penjelasannya Ustadz. Iya Mas Sony. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja faktor-faktor penyebab kita lalai daripada berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang pertama sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adhal, ulaika humul khasirun, ulaika humul ghafilun." Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya sungguh telah Allah Subhanahu wa taala siapkan tempat di neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam azab dan siksanya buat orang-orang yang mereka lupa dan lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik dari golongan jin dan dari golongan manusia. Maka mereka punya hati tapi hati mereka tidak digunakan untuk memahami daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka punya mata, mata mereka tidak digunakan untuk memandang dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya telinga tapi telinga mereka tidak digunakan untuk mendengar daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan mereka itu lebih hina dan lebih tersesat, lebih buruk daripada binatang ternak. Na'udzubillah min dzalik, mereka orang-orang yang lalai, mereka orang-orang yang merugi kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, maka penyebab manusia lalai dari berzikir menyebut nama Allah yang pertama adalah adamu syukri, yaitu tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Allah kasih nikmat mata, telinga, ya anggota tubuh, hati, tapi tidak digunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak digunakan untuk berzikir menyebut nama Allah. Lalu kemudian yang kedua, hubud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia, takut mati. Ini juga penyebab kita jadi apa? Jadi lupa dan lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tulul amal. Panjangnya angan-angan. Jadi menunda mengerjakan kebaikan dan juga menunda-nunda untuk ibadah dan terlebih lagi dari itu menunda-nunda untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terparahnya juga yang keempat adalah kaidu syaitan, yaitu tipu daya syaitan. Kata Allah dalam Al-Quran, istahwadha alaihimu syaitan fa'ansahum zikrullah. Tatkala syaitan udah duduk di hati manusia, maka manusia akan jauh, lalai, lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah selalu ingat kita. Walaupun kita banyak lupa dan lalai dari mengingat Allah, Allah nggak lupa kasih kita rezeki. Allah nggak lupa kasih kita umur panjang. Allah nggak lupa kasih kita sehat afiat. Allah Subhanahu wa taala maha luar biasa. Mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Masya Allah. Masya Allah, semoga setelah dengar penjelasan dari Ustadz Ahmad Khan, kita semua jadi nggak lalai lagi ya Bu Amin, ya. amin insya Allah. Amin ya Rabbal. Alamin. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz. Sama-sama Mas. Jamaah. Saya udah nanya, bintang tamu kita udah nanya. Sekarang ini kesempatan nih untuk jamaah yang ada di sini untuk bertanya. Jadi kalau yang mau nanya boleh angkat tangannya dulu. Angkat tangannya.
Oh oke, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Kafi udah ngasih mic-nya ke Ibu. Jadi Ibu boleh langsung bertanya. Silakan Bu, dengan siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tonisah dari Desa Talok, Panggah, Tegal. Ustadz, saya mau nanya nih. Ya Bu. Kita kan sebagai manusia diperintahkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Tapi saya juga sering dengar katanya ada makhluk lain yang bisa berzikir kepada Allah. Sebenarnya makhluk apa saja sih Ustadz yang bisa berzikir kepada Allah dan bagaimana cara yang benar untuk berzikir? Terima kasih Ustadz. Masya Allah, pertanyaannya bagus Assalamualaikum sekali. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bagus banget loh pertanyaannya. Langsung dijawab aja sama Habib kita ya, Habib Muhammad, silakan Habib. Kalau ditanya siapa saja yang bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk. Di dalam surah Al-Isra ayat ke-44 itu dikatakan tusabbihu lahus samawati sab'u wal ard wa man fihinna. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang ada di langit, yang ada di bumi, semua beserta isi yang di langit, yang di bumi itu yusabbihu lillah, yaitu berzikir, wa man fihinna, semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Kalau ditanya bagaimana caranya, walakin la tafqahuna tasbihahum. Cuman memang kita tidak tahu bagaimana cara mereka itu berzikir, tapi mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah riwayat di dalam kitab Al-Imam di dalam kitab Sahih Bukhari itu Abdullah ibn Mas'ud, beliau pernah menyampaikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, kami pernah mendengar makanan itu berzikir kepada Allah ketika lagi dimakan. Makanan berzikir? Makanan berzikir kepada. Jadi kalau ditanya siapa saja yang berzikir kepada Allah, semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat lagi di dalam kitab Al-Bukhari Muslim itu dikatakan salah suatu sahabat Nabi itu ingin membunuh satu hewan namanya kodok. Tahu kodok? Tahu, Ya. kodok tahu. Jadi kodok itu ketika mau dibunuh, maka kata Rasul jangan bunuh. Bunyinya itu tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya siapa saja yang bertasbih, semua ini makhluk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jadi semua makhluk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Abu Fida, boleh dong ditambahin? Masya Allah, izin menambahkan Bib. Saya mengambil dari sisi ilmiahnya. Sisi ilmiah. Ya, ada dalam Journal of Plant ya, di Molecular Biologist itu dikatakan bahwa ada seorang profesor namanya William Brown. Ini meneliti tumbuhan dan daun-daunan. Ya. Pada saat diteliti ternyata kemudian dia pakaikan satu alat namanya oskiloscope. Dipakaikan, dirubah, ternyata dahan dan daun itu berdenyut. Berdenyut? Berdenyut. Kemudian dia mencari tahu apa ini artinya ya. Selama 30 tahun dia meneliti, ini baru sekarang ketahuan bahwa yang namanya daun dan pohon itu berdenyut-denyut seolah mengeluarkan suara. Ingin mengatakan sesuatu. Sampai akhirnya dibawa ke Inggris, Britania. Jadi sekumpulan ilmuwan membahas masalah ini, semua angkat tangan. Profesor-profesor angkat tangan. Tapi ada satu peneliti muslim yang kemudian mengatakan, kami orang Islam bisa menafsirkan ini. Bahkan tafsir masalah ini sudah ada 1400 tahun yang lalu. Masya Allah. Yang dibacakan ayat tadi yang dibacakan oleh Habib Muhammad. Bahwa semua bertasbih, semua tidak terkecuali pohon, daun-daunan semua bertasbih. Tapi kita yang tidak paham, Sehingga pada saat kemudian profesor ini memberikan speech di satu university, dia mengatakan, saya selama 30 tahun tidak pernah menemukan ini dan tidak ada alasan saya pada saat ini untuk tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Profesor William Brown masuk Islam. Masya Allah. Masya Allah. Gimana Ibu dengan jawabannya? Ya sudah jelas, terima kasih Habib, Ustadz. Terima kasih Habib, terima kasih Ustadz Abu Fida. Jadi semua makhluk berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Setelah ini akan kita lanjutkan lagi tausiah dan pembahasannya yang sangat menarik sekali. Ustadz Abu Fida siap nanti ya Ustadz ya? Siap katanya. Dan nanti juga kita akan melanjutkan dengan doa dari Habib Muhammad
agar kita dapat senantiasa mengingat Allah di tengah kesibukan duniawi yang kita jalani serta terhindar dari sifat kufur dan lupa kepada Allah. Jadi jamaah yang ada di rumah siapin catatannya dan jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Sudahkah